Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami akan kembali mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan Yesus, nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah belajar dengan baik dari surat Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus telah memberikan teladan kepada kita dalam belajar menghadapi segala keadaan, segala kondisi yang mungkin terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu kita harus belajar menghadapi kekurangan. Keadaan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Karena kadang kita dalam usaha, dalam pekerjaan, kita bisa mengalami kerugian. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Apapun yang terjadi, kita harus menjalaninya. Jangan lari dari kenyataan dan jangan mengambil jalan pintas untuk mengatasi persoalan atau mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, kita juga harus belajar menghadapi kelimpahan. Jangan lupa diri ketika ada banyak berkat, ketika sedang berkecukupan. Tetapi tetap hidup sederhana dan bijaksana. Ingatlah bahwa harta benda itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Bukan untuk memuaskan keinginan kita atau memuaskan kesenangan, kedagingan, dan hawa nafsu dalam hidup kita. Hiduplah bijaksana dan sederhana, jadilah saluran berkat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, berusahalah untuk kuat di dalam Tuhan dengan memohon kekuatan kepada Tuhan. Karena kita ini lemah, kita ini terbatas. Berserahlah kepada kehendak Tuhan. Mohonlah penyertaannya, pimpinannya, dan juga kuasanya. Sadarlah bahwa tanpa Tuhan, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kekuatan yang kita miliki, baik hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kekuatan batin, fisik kita, itu semuanya bersumber dari Tuhan. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, belajarlah dari keadaan dan pengalaman yang terjadi dalam hidupmu. Dewasalah dalam bersikap dan bertindak. Jangan menjadi anak-anak yang hanya mencari kesenangan, kepuasan sementara saja. Berdoalah agar Tuhan menguatkan dan memampukan kita dalam menghadapi segala keadaan, dalam menghadapi segala persoalan, sehingga kita sanggup menanggungnya, mencari jalan keluar, dan kita mengalami kemenangan. Belajarlah menghadapi segala keadaan. Jadilah orang yang bijaksana dan mintalah kekuatan serta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar menghadapi segala keadaan, menghadapi kenyataan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi kekurangan, kami tidak berputus asa. Kami tidak mengambil jalan pintas untuk mencari solusi, mencari jalan keluar, tetapi kami tetap meminta hikmat Tuhan, supaya kami dikuatkan, supaya kami dimampukan. Demikian juga ketika kami berkelimpahan dalam berkat Tuhan, kami tidak menjadi lupa diri. Kemudian kami hanya bersukaria, pesta pora, memuaskan keinginan hawa nafsu daging kami. Tetapi kami mau belajar tetap berhikmat, hidup sederhana, dan hidup bijaksana, supaya hidup kami ini berkenan
pertolongan di hadapan Tuhan, dan dengan kelimpahan berkat yang Kau berikan kepada kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami membantu menolong orang lain seperti yang Tuhan mau. Kami menyatakan kasih Kristus kepada sesama kami dengan tindakan yang nyata. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, Engkau akan memampukan kami, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan, karena Engkau yang memimpin, menyertai, dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk pengajaran kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.